Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya bersama saya Desa Aristia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai induksi matematika. Nah, sebelumnya kita misalkan punya PN yang merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan PN ini benar jika memenuhi langkah yang pertama disebut dengan langkah awal atau basic step. Kita melihat apakah P1-nya ini benar. Nah, kalau P1 benar, kita lanjut ke langkah induksi atau induction step. Kita tadi menunjukkan bahwa P1 benar, berarti P2 benar, P3 benar, dan seterusnya sampai dengan PK. Jadi N kita ganti dengan K, PK benar. Kalau kita punya PK benar, kita akan membuktikan bahwa untuk PK plus 1 juga benar untuk setiap K bilangan asli. Sederhana ya adik-adik, hanya dua langkah, langkah awal dan langkah induksi. Langkah awal untuk P1, langkah induksi untuk kita punya PK benar, kita akan buktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lebih paham kalau membahas contoh soal. Baiklah adik-adik, agar lebih jelas tentang induksi matematika, kita akan bahas contoh soal. Di sini contohnya, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N pangkat 2. Jadi di sini kita punya N yang menyatakan bilangan ganjil positif yang pertama. Dan kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan N pangkat 2. Oke adik-adik, sudah tahu ya kalau bilangan ganjil positif yang pertama itu kan 1. Kemudian 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, kan gitu ya. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu pola bilangannya. Pola bilangannya, kalau kita jumlahkan 1, sini ada kata jumlah, jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah. Di sini kita harus tuliskan polanya ya, sama dengan N pangkat 2. Jadi ditambah sampai dengan suatu pola tertentu yang menyatakan jumlah N bilangan ganjil positif. Nah, di sini polanya adalah 2N kurang 1. Kok bisa 2N kurang 1, Kak? Jadi gini. Misalnya N-nya kita ganti 2, maka pernyataan ini bunyinya jumlah 2 bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan 2 pangkat 2. Itu kalau N-nya kita ganti 2. Maknanya apa? Maknanya kita menjumlahkan 1 dan 3, hasilnya 4. Nah, 4 itu kan 2 pangkat 2. Gini ya, saya ulang ya. Kalau N-nya sama dengan 2, bunyinya jadinya jumlah 2 bilangan ganjil positif yang pertama. 2 bilangan ganjil positif yang pertama itu adalah 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 kalau kita jumlahkan hasilnya 4. 4 itu sendiri sebenarnya N pangkat 2 atau 2 pangkat 2. Seperti itu. Nah, di sini 2N kurang 1. Kalau N-nya 2 berarti 2 kali 2, 4, 4 kurang 1, 3. Jadi kita hanya menjumlahkan 1 ditambah sampai dengan 3 aja gitu. Gimana kalau N-nya 3? Kalau N-nya 3, berarti kita menjumlahkan 3 bilangan ganjil positif yang pertama, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. 9 itu adalah N pangkat 2 berarti
3 pangkat 2. Seperti itu. Ini N pangkat 2. Kalau kita gunakan dengan pola ini, berarti 1 tambah 3 ditambah sampai dengan, nah N-nya 3. 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Seperti itu. Nah, ini belum pembuktian ya adik-adik. Ini saya baru menjelaskan makna dari pernyataan itu. Sudah jelas ya maknanya. Dan ini seterusnya, N sama dengan 4, berarti sampai dengan 2 kali 4, 8 kurang 1, 7 sampai 7. Kalau N 5 berarti 2 kali 5, 10, kurang 1, 9 sampai 9 gitu. Dan seterusnya ya. Jadi kalau kita tuliskan, kita akan membuktikan. Jadi adib di sini akan dibuktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat, dengan N-nya menyatakan bilangan asli. Jadi di sini sebut saja bahwa ini pernyataan yang tadi itu sebagai PN. Jadi PN sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. Masih ingat tadi prinsip induksi matematika? Kita punya 2 langkah. Langkah pertama adalah langkah awal atau basic step. Pada basic step, kita akan melihat apakah P1-nya benar. Nah, kalau kita menuliskan P1 artinya N-nya 1. Kalau N-nya 1, berarti di sebelah sini kita punya 1. Sama dengan ruas kanan kita punya N pangkat 2, berarti N diganti dengan 1, 1 pangkat 2, 1. Ini benar. Jadi langkah awal benar, kita lanjutkan untuk langkah induksi. Kalau kita punya P1 benar, kita lihat P2. Berarti N diganti dengan 2. N diganti dengan 2 berarti yang kita jumlahkan adalah 1 ditambah 3. Hanya itu saja. Jadi N-nya 2, 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Jadi hanya di 1 tambah 3. Sama dengan N pangkat 2. Berarti N-nya ganti 2 ya. Berarti 2 pangkat 2. 1 tambah 3, 4. 2 pangkat 2, 4. Ini juga benar. P1, P2, P3, P4, dan seterusnya benar. Kita asumsikan PK benar. PK ini artinya kalau kita ganti N dengan K. Kita lihat PK sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya ditambah 2 kali K. Jadi N kita ganti K kurang 1 sama dengan K pangkat 2. Kita asumsikan PK benar. Jadi akan ditunjukkan untuk PK tambah 1 juga benar. Dengan K bilangan asli. Dengan PK
tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah ini tadi ya 2K kurang 1 ditambah lagi terakhir 2K nya ditambah 1, jadi K tambah 1 kurang 1 seperti itu sama dengan, nah ganti K ini dengan K tambah 1, K tambah 1 pangkat 2. Dengan K-nya bilangan asli ya. Nah, untuk menunjukkan ini karena tadi kita punya PK benar ya, PK benar di mana PK-nya tadi adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya ditambah 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Kedua ruas ya. Kedua ruas. Ini kalau kalian perhatikan yang di atas, ini kalau dikali masuk 2 kali K 2K ditambah 2 kali 1 2 kurang 1, ini jadinya apa? Jadinya 2K tambah 1 kan? Kedua ruas ditambah 2K plus 1, kita punya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya ditambah 2K kurang 1 ditambah 2K plus 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K plus 1. Lihat yang ruas kiri ini sudah sama dengan yang ini, sudah sama, tapi ruas kanannya yang belum kelihatan kan. Nah, K kuadrat plus 2K plus 1 sebenarnya sama saja dengan K plus 1 pangkat 2. K plus 1 pangkat 2 kan artinya K plus 1 kali K plus 1. Ini kalau dikali, ini hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Jadi sampai di sini ini sudah terbukti. Kalau kita punya PK benar, maka kita dapat menunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Ini kan sama tadi dengan yang di atas. Ini yang kita dapat di sini sama dengan ini. Kesimpulannya, jadi dengan PK ditemukan PK tambah 1. Dengan demikian, terbukti bahwa satu tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai dengan 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. Adalah benar untuk N bilangan asli.
Jadi, rumus PN sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sampai dan seterusnya ditambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat memenuhi prinsip induksi matematika. Kedua langkah itu tadi dipenuhi. Jadi, kesimpulan akhir bahwa terbukti dengan induksi matematika, jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N pangkat 2. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like. Untuk request materi silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan lanjutkan untuk membahas soal tentang induksi matematika ini lebih lanjut di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa subscribe ya, nyalakan lonceng notifikasinya dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.